Malam Ibu Murni, Kak Esra, Pak One. Ya, malam Pak Eki, malam. Malam sayang. Malam Pak, malam saudara. Selamat malam, Esra, Bu Murni, Bu Ana, Pak One. Ya, salam, Bu. Salam Wicca. Selamat malam Ica, Rini, Esra, Pak One, dan Pak Engki. Malam Bu Tumpal. Bu Ana. Ya. Malam Ibu Ana. Bu Ana salah. Bu Ana. Ya. Malam Karini. Pak Hengki bisa tes video Pak? Oke. Suara saya jelas ya Pak? Iya, jelas Pak. Semoga ini jelas sampai akhir ya Pak. Mudah-mudahan Pak. Ya. Selamat malam buat semua saudara yang akan bergabung dalam POP malam ini. Dan kita akan tunggu sampai 18.35 ya, untuk kita mulai POP kita malam ini. Ya, buat yang mau menyapa, mau kasih salam, silakan. Ada waktu sekitar 3 menit.
Apa yang menjadi kebutuhan utama dari dunia sekarang ini? Seperti apa keperluan besar yang dinantikan oleh setiap orang percaya di seluruh bumi? Dan bagaimana bentuk pengabdian yang dicari oleh mereka yang menjadi utusan kerajaan Allah ke seluruh penjuru bumi? Semua pertanyaan ini akan kami rangkum dalam satu jawaban, yaitu proyek Bank Injil. Apa yang dimaksud dengan proyek Bank Injil? Proyek Bank Injil adalah singkatan dari proyek yang berfokus pada satu berita, satu ajaran, satu nasihat, dan satu kepemimpinan, yaitu Injil Kerajaan Allah. Dunia sedang ada dalam bahaya kebinasaan. Krisis global yang melanda dunia seperti kelaparan, peperangan, pandemik, penganiayaan, dan bencana alam adalah petunjuk kesusahan besar sebelum kesudahan zaman. Tetapi bahaya yang lebih mengerikan adalah penyesatan terhadap orang-orang yang sudah menerima Injil, agar mereka berbelok dari ajaran kerajaan Allah. Karena itu telah disabdakan, karena kejahatan semakin bertambah, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi tawar. Tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan diselamatkan. Selain itu, Injil Kerajaan akan diberitakan ke seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua suku bangsa, kemudian barulah tiba masa kesudahannya. Ini adalah proyek Allah dalam kerajaannya. Ia mau agar setiap suku, kaum, bangsa, dan bahasa datang kepadanya dan beroleh hidup yang dijanjikannya melalui berita Injil. Dan mereka yang sudah menerima Injil Allah tetap bertahan di dalamnya sampai akhir. Melalui perantaraan para nabi, Allah telah mengkampanyekan kabar Injil dalam berbagai bentuk dan cara. Firman Allah tentang berita Injil itu sebelumnya dinyatakan dalam bentuk bayangan, tetapi akhirnya menjadi kenyataan, yaitu Mesias harus menderita, tetapi bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, seperti telah tertulis dalam kitab suci. Demikianlah berita Injil itu menjadi fokus utama dari seluruh firman yang tertulis. Dewasa ini ada banyak usaha dari pemberitaan dan pengajaran, termasuk berbagai bentuk nasihat dan kepemimpinan yang dipopulerkan di mana-mana. Tetapi tujuan hanya menjadi satu, yaitu proyek Bank Injil. Karena itu, proyek Bank Injil harus dikampanyekan bagi keselamatan semua manusia. Ini bukan tentang salah satu dari agama atau kelompok organisasi kerohanian yang ada dimanapun di seluruh bumi. Ini adalah tentang Injil Kerajaan Allah. Setiap telekonferensi Bank Injil dan kunjungi website proyekbankinjil.com. Baik, selamat malam untuk semua saudara yang sudah hadir, yang sudah bergabung malam hari ini. Ya, 1 jam ke depan kita akan ngobrol ya, bicara bersama-sama, diskusi bersama-sama mengenai satu topik malam ini yang kita angkat, yaitu mengenai keluarga dan keturunan ya. Nah, mungkin sebelum kita mulai, ini malam ini sudah ada 18 orang bergabung. Ya, yang saya kenal ada yang masih single, ada yang memang sudah berkeluarga. Jadi nggak apa-apa, kita sama-sama mau belajar, kita mau tahu, kita mau gali. Apa sih yang dinyatakan oleh firman Allah untuk keluarga dan keturunannya. Terima kasih Pak One untuk bersedia menjadi narasumber malam hari ini. Selamat malam Pak. Ya. Ya, malam Pak One, Pak One, ya barangkali kalau yang belum kenal, ya Pak One, nama lengkapnya Pak One Kesi Sega, betul Pak ya? Kalau salah, mohon dikoreksi Pak. Ya sudah berkeluarga, berasal dari Nias, Kepulauan Nias.
statusnya saat ini single ya, setelah ditinggalkan oleh almarhum istri Ibu Debi, dan Pak One juga dikaruniai 2 anak laki-laki, betul Pak ya? Ya. Oke, bersyukur saya masih ada ingatan Pak. Terima kasih Pak. Ya, Pak One sendiri banyak menjadi narasumber untuk topik Bank Injil. Ya, tadi kita sudah lihat videonya. Apa itu Bank Injil? Itu berita, ajaran, nasihat, dan kepemimpinan Injil. Semuanya berfokuskan kepada Injil, bukan yang lain-lain. Nah, malam hari ini ya kita juga ya mau bahas tadi ya topik mengenai keluarga dan keturunannya. Ya, kenapa penting saya sampaikan bahwa status Pak One sudah berkeluarga? Ya, supaya kita nggak mendengarkan dari orang yang hanya berteori saja ya. Tapi memang orang yang sudah melewati, mengalami, ya sudah punya keturunan dan ya sudah menerapkan apa yang diajarkan oleh ajaran Injil di tengah-tengah keluarganya. Ya kalau di lain waktu, ini masih part 1 nih ya, saudara ya. Barangkali berarti ada part 2, part 3-nya. Ya mungkin nanti kalau ada kesempatan, anak-anaknya pun bisa berbagi apa yang dialami di tengah-tengah keluarga dalam menerapkan Bank Injil ini di tengah-tengah keluarga mereka. Nah, buat saudara-saudara yang baru pertama kali hadir, ya selamat datang. Kalaupun punya pertanyaan, satu pergumulan untuk topik keluarga atau anak-anak, silakan bisa nanti ada waktu, ada kesempatan bisa ditanyakan. Ya bisa juga mulai dituliskan dari awal ini di ruang chatting. Nanti ya akan kita bahas, ya akan dicoba dijawab oleh narasumber kita malam hari ini. Oke, mungkin bisa minta tolong Kak Rini. Pak One ada yang mau disampaikan dulu Pak? Sejauh ini belum Pak. Oh belum ya. Ya kita mau baca sama-sama. Kita buka dulu Kejadian 2 ayat 18 sampai 24. Mungkin ada yang bisa membantu untuk membacakan Kejadian 2 ayat 18 sampai 24. Ini sudah ditampilkan oleh Kak Rini di layar kita. Silakan. Saya baca ya Pak. Silakan. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanya lah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup. Demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak kepada ia. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya menjadi satu. Makasih Pak. Mikrofonnya Pak belum buka. Ya menjadi satu daging. Ya, terima kasih Kak Yeni. Iya, sama-sama Pak. Ya, mungkin topik ini ya menjadi topik yang ya salah satu topik yang jadi cukup banyak perbincangan ya buat manusia sepanjang zaman. Ya, hubungan antar manusia, khususnya antar gender, antar pria dan wanita. Ya, walaupun banyak sekali mungkin tantangan, banyak sekali hal-hal yang terjadi dalam hubungan antar gender ini, tapi ya ini jadi sesuatu yang sangat apa ya?
menarik ya. Maksudnya untuk kita berhubungan dengan lawan jenis dan seterusnya sampai kepada jenjang perkawinan, pernikahan. Ya, ini sudah pernah kita bahas dulu ya. Atau mungkin sebelum lebih jauh Pak, supaya saudara-saudara kita yang baru pernah bergabung mengerti atau paham mengenai definisi kita tentang perkawinan. Apa beda perkawinan dengan pernikahan Pak? Mungkin ini kita perlu perjelas dulu sebelum kita lanjut kepada pembahasan berikutnya. Silakan Pak. Oke, baik. Makasih Pak Hengki dan juga semua teman-teman, saudara yang sudah join pada malam ini. Topik ini topik yang memang berseri ya, dari setiap forum obrolan renungan baru. Dan malam ini kita ada di topik tentang keluarga. Keluarga yang dalam hal ini kita lagi membahas tentang pokok keluarga dan keturunan atau keturunan dari keluarga itu. Nah, sebenarnya kita mulai dengan keluarga. Jadi dalam keluarga ini yang diminta tadi tentang pernikahan dan perkawinan. Pernikahan itu kan acaranya manusia, baik dari agama atau adat atau nah itu mungkin negara juga ya. Jadi tiga itu dan ya saya tidak tahu kalau alamnya. Tapi kalau perkawinan itu memang dari Allah. Nah, persoalannya sebenarnya agama bisa menggunakan juga istilah perkawinan. Tapi pada umumnya yang tersebar di mana-mana istilah kawin itu orang berpikir itu tentang seksual. Sedangkan nikah itu orang berpikir itu lebih kepada keabsahan seperti itu. Padahal dalam kitab suci itu sangat berbeda. Nah, kalau misalnya seseorang tidak mengerti, kalau ini hanya masalah definisi, mungkin tidak masalah. Tetapi ini kalau masalah kebenaran, maka maksud daripada pernikahan hanya acara yang menyenangkan orang. Sedangkan perkawinan itu mengarah kepada kesatuan. Jadi Allah berbicara soal kesatuan, bukan soal acara. Nah, jadi mungkin kalau ada pertanyaan lebih jauh di sana akan dijelaskan. Nah, karena itu berkaitan dengan pembentukan keluarga. Nah, mengapa ada perkawinan? Nah, nanti kita lihat ini ada kaitan mungkin di topik ini, tergantung pertanyaan-pertanyaan nanti yang akan dilemparkan. Jadi, poin yang paling penting perbedaan antara perkawinan dengan pernikahan itu, perkawinan itu berbicara soal kesatuan yang utuh, dan itu dari Allah. Sedangkan pernikahan itu berbicara soal upacara atau acara yang disiapkan oleh masing-masing kelompok, kayak begitu. Terima kasih Pak One. Ya, jadi cukup jelas ya bahwa ya bukan masalah istilah kata, ya, tapi kita coba supaya pemahaman yang mungkin selama ini sudah bias mengenai pernikahan dengan perkawinan ini yang kita coba perjelas. Jadi di sini kita akan menggunakan kata perkawinan. Ya, ini bukan masalah mengenai aturan agama ataupun negara, tapi kepada kehendak Allah sendiri bahwa orang yang terikat dalam sebuah perkawinan itu menjadi satu kesatuan, kurang lebih begitu ya Pak. Yep. Ya, oke, kembali kepada ayat tadi Kejadian 2 ayat 18-24. Ya, ini ada sesuatu yang buat saya cukup mengganggu ini Pak One ya, dalam hal hubungan antara pria dengan wanita. Di ayat 18 dikatakan begini, Tuhan Allah berfirman, tidak baik, ya, garis bawahi kata tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Jadi Allah katanya, aku akan menjadikan penolong bagi manusia yang sepadan dengan dia. Jadi pada mulanya kan memang kita tahu bahwa Allah menciptakan manusia Adam, pria pertama kalinya. Tetapi di ayat 18 ini dikatakan bahwa Allah katanya berkata, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Dan kemudian diciptakanlah Hawa, pasangannya, wanita. Nah, apa sih Pak kira-kira maksud Allah dengan menciptakan pasangan yang sepadan ini untuk Adam? Karena pada mulanya kan Allah memang hanya menciptakan manusia Adam seorang diri saja, seorang pribadi. Berbeda dengan hewan-hewan yang lain-lain, mereka sudah diciptakan berpasang-pasangan. Tapi Adam kok hanya diciptakan seorang diri, barulah kemudian Allah menyatakan, oh tidak baik nih. Jadi diciptakan Hawa.
apa kira-kira yang terjadi di sini, Pak? Apakah memang kesendirian Adam itu terasa kurang lengkap atau memang dipandang tidak lengkap oleh Allah? Silakan, Pak. Baik, makasih Pak Engki. Jadi kita mulai dengan ini tentang ini persoalan kesatuan. Kalau hewan kan nggak ngerti kesatuan. Jadi itu sebabnya mereka tidak diberi prosesi itu gitu kan. Jadi Adam dibuat Allah dengan satu prosesi mulai dengan sendiri, tapi mau menjelaskan kepada manusia itu bahwa di dalam diri Adam itu manusia ada kesatuan. Jadi karena berbicara soal kesatuan ini untuk mengingatkan kelak, karena Allah sudah tahu bakalan manusia itu berontak kepadanya, supaya pada waktu manusia itu mengalami persoalan dengan hubungan antara sesamanya, maka dia akan ingat bahwa kata-kata ini tidak baik sendiri. Kecenderungan kita ketika kita bermasalah, kita mau sendiri, kita tidak mau orang lain di sekitar kita. Itu sebabnya kita mau sendiri. Perhatikan aja saudara-saudara yang punya pengalaman dengan ini, ketika saudara ada masalah, saudara kepingin sendiri, gak mau ada orang lain. Nah Allah tidak suka itu. Artinya begini, jika malam ini saudara mengenal jalan Allah, apabila saudara menghadapi masalah dengan siapapun, jangan saudara menginginkan saudara itu sendiri dan menginginkan orang lain hilang atau mati atau lenyap. Nah itu sikap manusia yang sudah nyata di dalam dosa, sehingga manusia itu melenyapkan yang lain karena dia tidak suka. Seperti itu. Nah itu sebabnya Allah menyatakan kata ini pertama, tidak baik manusia itu seorang diri. Nah itu pernyataan selanjutnya. Jadi sebenarnya begini, kata saya menyukai kata sepadan, atau memang ada istilah di dalam Perjanjian Baru seimbang. Jadi pasangan yang sama, pasangan yang seimbang. Dalam hal ini berbicara keseimbangan atau kesepadanan ini adalah kesatuan yang utuh. Mungkin kita perlu garis bawah istilah kesatuan yang utuh. Ada kesatuan tapi tidak utuh. Nah ada apa ini gitu kan? Kalau hewan itu satu tapi tidak utuh, dan dia tidak punya yang lain yang ada dalam diri manusia. Karena Allah memberikan rohnya kepada manusia, maka kesatuan itu nanti pada akhirnya yang paling utama itu adalah kesatuan roh. Nah, kalau menyatakan kesatuan yang utuh berarti manusia itu pada akhirnya melihat Allah, bukan melihat kepada binatang. Yang terjadi di situ kan Allah membawa dia untuk melihat hewan-hewan. Mereka berpasangan. Ada satu keinginan di sana dalam diri Adam, tapi sebenarnya maksud Allah bukan supaya dia bangkit keinginannya karena hewan. Dan ini berbeda. Jadi maksudnya Allah memperlihatkan kepadanya satu saat bahwa kamu itu berbeda dengan itu. Mereka itu punya pasangan tapi kamu tidak sama dengan mereka. Untuk memperlihatkan perbedaan itu. Ini penting, mungkin jarang ini dibicarakan. Jadi semula Adam melihat hewan yang berpasang-pasangan, lalu timbul keinginan dalam hatinya, sebab dia melihat dirinya tidak sama. Nah ini yang harus digarisbawahi di sana sebenarnya. Dia melihat dirinya tidak sama atau berbeda dengan hewan-hewan itu. Nah kenapa diriku? Nah kebanyakan orang kan langsung pikirannya di sana timbul keinginan untuk berpasangan. Dia harus tahu pasangan seperti apa yang disiapkan oleh Allah kepada dia. Jadi seperti yang Pak Egi katakan tadi, kalau hewan diciptakan udah berpasang-pasangan. Berpasangan aja udah jantan dan betina, jantan dan betina. Sedangkan manusia itu dia punya prosesi, punya jalannya sendiri. Nah, belakangan kita mengerti misalnya kalau ada yang bisa baca di 2 Korintus pasal 6 ya. 2 Korintus pasal 6 ayat 14. Ayat 14. Itu ayat itu sering digunakan oleh anak-anak muda. 2 Korintus 6 ayat 14. Ada yang bisa bacakan begitu? Ya, silakan 2 Korintus 6 ayat 14. Saya baca, Pak. Ya, disilakan. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Lanjut, Pak. Ya, di situ aja. Nah, saya kutip di terjemahan King James ya. Be not unequally yoked together with unbelievers. Ini kan yang digunakan yoke itu apa namanya? Hook ya.
Cook ya. Cook ya. Jadi maksudnya janganlah merupakan pasangan yang maksudnya yang menggunakan cook yang tidak seimbang dengan orang percaya. Nah, di sini kita sudah melihat bahwa orang tak percaya dengan orang percaya itu, kita pernah belajar bahwa orang yang sudah jatuh dalam dosa itu sama atau lebih rendah dari hewan. Oke, jadi maksudnya jangan kamu berpasangan dengan hewan, jangan berpasangan dengan yang tidak percaya, itu maksudnya. Jadi jangan juga bersekutu. Jadi ini bukan hanya masalah perkawinan, apalagi pernikahan, tapi ini masalah kesatuan dan persekutuan. Makanya saudara-saudara yang sudah mengalami Injil sebenarnya tidak cocok kalau saudara lebih bersekutu dengan orang yang tidak mengenal Injil. Jadi Allah, karena saudara ada masalah dengan saudaramu, saudara lebih memilih atau lari ke tempat di mana tidak ada kebenaran di sana. Ini persoalan ini yang paling penting ditekankan di sini. Nah, itu sebabnya dikatakan sebab persamaan apa yang terdapat di antara kebenaran dan kedurhakaan, atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap. Jadi itu penyataan kitab suci tentang kebenaran dari pasangan ini. Jadi kalau misalnya tadi ditanyakan bagaimana tentang seorang diri, apakah hanya tidak lengkap? Lebih dari tidak lengkap. Karena yang diinginkan itu adalah satu kesatuan yang dimengerti tentang maksud kehendak Allah. Jadi manusia diajarkan atau Adam diajarkan supaya dia mengerti maksud Allah menciptakan pasangan itu. Pasangan itu bermaksud menghadirkan kesatuan yang utuh. Nah, mungkin dulu. Maaf Pak, mungkin bisa diperjelas apakah artinya seseorang yang tidak kawin, tidak memiliki pasangan, apakah berarti tidak lengkap? Jadi yang tidak satu. Jadi kalau diterjemahkan kawin dengan satu, itu berarti tidak lengkap. Jadi maksud itu sebenarnya mau nikah atau tidak nikah gitu. Mau kawin tidak kawin, sebenarnya itu ya. Mungkin di sini definisi itu dulu. Jadi orang berpikir ini mau nikah, mau kawin gitu ya. Kita pakai mau kawin. Apakah bagaimana kalau tidak kawin tidak lengkap? Bukan, karena letak di sana bukan di perkawinan itu atau pernikahan itu. Itu sebabnya Al-Masih sendiri berkata bahwa sebenarnya kalau misalnya mikir-mikir tentang persoalan pernikahan atau perkawinan itu, maka maksudnya ya itu nggak boleh cerai. Nah, mengapa dipertentangkan perkawinan dengan perceraian? Karena perceraian ini kan perpisahan. Jadi itu sebabnya murid-murid jadi frustasi. Kalau begitu tidak usah kawin saja. Dia berkata, ya itu karunia. Tapi hanya saja karunia itu kan masing-masing karena latar belakangnya kan dari bawaan keturunan yang kemudian dari apa namanya orang lain yang disebabkan oleh orang lain atau memang karena panggilannya dalam kerajaan Allah. Jadi kalau berhubungan dengan panggilan kerajaan Allah tidak kawin, kira-kira begitu, itu tidak mengurangi sesuatu dalam dirinya, karena kesatuan yang utuh itu bukan kesatuan tubuh dengan orang lain, melainkan kesatuan dengan roh dan jiwa. Nah, itu sebenarnya. Jadi kalau misalnya ditarik sekarang kepada bayangan, kamu masih sendiri karena belum kawin kan? Maksudnya baru menikah, belum kawin, kamu nggak lengkap. Enggak lagi definisi itu. Karena contoh manusia yang lengkap yang ketika ada di bumi bukan Adam, melainkan Kristus. Nah, Isa Al-Masih kan tidak kawin. Coba semua tokoh, pemimpin yang lain kan mikirnya kawin terus, tapi Al-Masih enggak. Al-Masih enggak kawin. Tapi dia punya keturunan. Bahkan semua, jadi termasuk Abraham yang dikatakan orang percaya, dia di dalam keturunan ilahi itu. Nah, di sana. Jadi kalau misalnya masih memikirkan bayang-bayang tentang... Jadi sebenarnya perkawinan itu, yang definisikan banyak orang pernikahan itu sebenarnya bayangan dari maksud Allah. Oke, Pak Hengki apa ya? Iya, Pak. Putus. Maaf Pak, ini mulai nggak stabil ini. Ya, udah itu jam maksudnya. 7. Ya. Oke. Baik. Ya maaf, jadi saya tadi agak terputus, terhilang. Jadi apakah perkawinan ini yang direncanakan Allah itu memang dirancang untuk semua orang, atau memang ada orang-orang tertentu yang memang tidak ya, atau bahwa ini apakah ini sebuah keharusan atau tidak harus begitu Pak?
Oke, iya, semua orang harus kawin. Mungkin itu ya. Semua orang harus kawin karena maksud kawin itu adalah satu. Hmm. Ya makanya kalau nggak mau bersatu berarti nggak kawin. Karena Ini dalam pengertian saya- kawin dengan lawan jenis, Pak, ya? Oke, nah jadi artinya begini, sebenarnya itu maksud Allah, semula maksudnya kawin dengan lawan jenis, iya, kan harus berpasangan laki-laki dan perempuan. Nah, ketika karena perkawinan, hasil dari perkawinan keturunan sesudah itu kan tidak lagi kelihatannya lebih banyak perempuan deh sampai hari ini. Jadi sebabnya laki-laki ambil banyak perempuan. Kan jarang kan perempuan banyak laki-laki, yang adanya laki-lakinya banyak perempuannya. Bayangkan seperti Salomo 1000. Berarti kan kekurangan laki-laki, kelebihan perempuan. Mungkin sampai sekarang begitu. Kalau itu ya, mengapa jadi tidak seimbang keturunan itu? Karena itu udah dilahirkan dalam dosa. Suka-sukanya aja kawin, udah kayak kawin, ya tadi kawin yang tidak percaya itu setara dengan hewan. Nah, mungkin sebenarnya saya bisa berbagi satu saat, kalau misalnya orang melihat antara hewan dengan, misalnya Adam tadi ya, karena persoalannya sekarang masalah yang, ya ini yang saya tulis, maksudnya malah ada hewan yang tidak mau, maksudnya dia hanya satu aja pasangannya sampai mati. Kan begitu. Nah, kalau sempat manusia belajar kepada hewan, nah ini parah. Makanya kan keluar sebenarnya ilustrasi begini, belajarlah kepada semut, hai pemalas. Banyak orang gunakan itu dan dia terapkan di dalam dirinya atau di dalam kelompoknya. Masa Anda mau belajar kepada semut? Kenapa nggak belajar kepada Kristus? Orang yang belajar kepada semut itu orang yang memang berdosa kan, orang yang di bawah, lebih rendah dari semut, lebih rendah dari iblis, lebih rendah dari ular. Nah, itu kan bayang-bayang. Jadi kalau mau belajar kepada, kan saya pernah dengar pembicara begitu, belajar kepada hewan yang tidak bisa pasangannya sendiri. Nah, ini karena pikirannya udah lain, kan dia nggak ngerti jalan Allah. Makanya mereka belajar kepada hewan, Pak. Kita itu jangan belajar kepada hewan, belajar kepada Al-Masih. Kan? Nah, kalau tadi apakah perkawinan itu dirancang Allah untuk semua orang? Saya jawab dulu ya. Semua harus kawin dan saya beri definisi harus satu dan tidak boleh bercerai. Itu catatan penting dalam perkawinan. Nah, sekarang lihat agama, adat, pemerintah semua mengizinkan perceraian. Ya. Nah, jadi maksudnya kalau itu diizinkan sedangkan dalam Allah tidak diizinkan. Jadi kita bisa mengerti bahwa maksud dari perkawinan itu pada akhirnya terlihat dengan jelas dalam wujud perkawinan anak domba dengan pengantinnya. Maksudnya laki-laki dan perempuan itu. Jadi anak domba Allah itu yang dinyatakan sebagai laki-laki, mempelai laki-laki, dan mempelai perempuan itu adalah seluruh orang percaya yang suci. Ya, jadi pengertian kesucian, jadi makanya misalnya kan kawin pernikahan kudus, perjamuan kudus, kata-kata kudus itu kan ditambahkan oleh agama ya. Padahal kekudusan itu bukan di sana. Tidak ada perkawinan kudus, maksudnya kawin ya kawin. Apa bedanya kawin yang lain dengan kawin yang ya kawin? Kan begitu. Karena yang diinginkan di sana adalah kesatuannya. Nah, misalnya bisa ada yang baca di Wahyu pasal 19. Wahyu pasal 19 ayat 7 sampai 9. Jadi makanya kalau perkawinan, pesta perkawinan itu kan pakai pakaian bagus dan seterusnya. Oke, Wahyu 19 ayat 7 sampai 9, silakan. Baca ya, Pak. Ya. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar. Perkataan-perkataan dari Allah. Sampai 9 ya, Pak? Ya, sampai sana. Jadi ini penegasan bahwa ini benar, ini benar-benar, ini yang benar-benar harusnya terjadi. Jadi maksudnya kalau dikatakan, marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia karena perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Pengantin itu adalah orang-orang percaya yang ditebus oleh darahnya. Nah, jadi seandainya manusia ini hanya seandai-andai Adam dan Hawa tidak jatuh dalam dosa, maka mereka memenuhi ini.
Kita tidak mengerti lagi maksud perkawinan yang dinyatakan kepada Adam itu semula karena manusia sudah jatuh dalam dosa. Yang di pikiran manusia ini dia seperti buat acaranya. Kalau bayangkan sekarang Pak Hengki, kalau dikatakan pernikahan, hewan kan dinikahkan. Ya kalau pernah ikut acara pernikahan hewan kan, ini bukan maksudnya hanya cerita-cerita biasa aja, memang orang sudah berpikir begitu karena namanya upacara. Sedangkan di dalam kerajaan Allah itu berbeda. Mungkin segitu dulu lah Pak. Terlalu banyak saya jelaskan. Ya, jadi kira-kira apa sih Pak esensi dari perkawinan ini ya antar pria dan wanita? Ya ini kita bicara berarti yang sepadan itu tadi ya, yang memang sudah sama-sama memiliki roh Allah dalam hidupnya. Apa esensinya Pak? Apakah ya karena tadi dikatakan kan bukan sekedar ya perkawinan, bukan acara, bukan ritualnya, bukan juga masalah persetujuan dari orang tua. Apakah begitu Pak? Jadi artinya apakah ketika saya bertemu dengan seorang wanita yang sepadan, lalu saya bisa, oke, yuk, jadi istri saya, jadi pasangan saya, lalu selesai. Kira-kira gimana Pak? Nah itu nggak bisa lagi Pak. Misalnya kalau udah jalan-jalan ketemu perempuan, ayo kawin yuk gitu kan. Nggak seperti itu karena kan ini ada orang yang jadi salah paham ya. Mungkin jadi berpikir udah kita kan sudah di dalam Allah jadi udah ya, nanti pikirannya kawin-kawinan kan begitu. Padahal maksud ini kan untuk menyatakan kembali kepada manusia kesempurnaan dari gambar Allah itu. Jadi, hai laki-laki dan perempuan, ingat Anda itu adalah sempurna di hadapan Allah. Jadi kalau Anda yang sama sempurna bersatu, pikirannya itu jangan hanya ke kesatuan, maksudnya gimana? Jangan hanya ke seksnya gitu loh. Seksnya dapat anak. Sekarang lebih rendahnya lagi mikir udah kawin ini secara tubuh, udah kawin maksudnya udah nggak enak lagi kawinnya secara tubuh Pak, karena nggak dapat anak yang dia maksud. Jadi lebih fokus kepada menghasilkan anak dan keturunan. Padahal dia tidak pikir keturunan yang dihasilkan itu seharusnya anak yang menjadi milik Allah. Tapi ini menjadi miliknya. Ya beberapa suku yang masih memikirkan tentang anak laki-laki lebih penting dari anak perempuan. Ini sudah kenyataan yang seharusnya dipikirkan oleh manusia itu bahwa dia sudah punya tujuan yang sangat rendah dibanding tujuan Allah dalam perkawinan. Padahal beberapa kelompok ini mereka itu punya, boleh dikatakan punya aturan yang sangat ketat di dalam pernikahan atau perkawinan mereka. Tetapi maksudnya DCT, sekali saya masuk ke sini, dasar, cara, dan tujuan perkawinan itu tidak mencapai maksud Allah. Jadi kalau tadi dikatakan tentang esensi itu untuk, boleh dikatakan supaya sama seperti Allah, mengembalikan kepada maksud Allah bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan segambar dengan rupa Allah. Jadi yang segambar dengan rupa Allah, coba perhatikan begini. Waktu Allah menciptakan manusia pertama itu, mereka itu jatuh dalam dosa, kan belum kawin. Kawinnya nanti dilaporkan sesudah jatuh dalam dosa. Kalau begitu waktu mereka tidak ada dalam dosa, nggak mikir-mikir kawinnya secara seksual gitu loh. Kalau sekarang nikahnya itu yang mikirnya itu belum nikah pun udah itu gitu kan. Pikirannya itu ke seksualnya. Padahal itu nggak ada itu. Makanya kalau orang berpikir sampai di sorga seksual, udah pikirannya udah lain itu. Nggak ngerti apa-apa tentang kerajaan Allah. Orang berpikir sesuatu yang indah di sana dengan seksual, itu enggak. Ya bagi saudara yang sudah ngerti, artinya begini, itu nggak hitung menit itu. Udah lenyap dia. Dan bahkan itu bisa buat menjadi stres atau membuat orang menjadi geram. Misalnya begini, saya kasih contoh anaknya Daud itu ada yang sampai maksudnya karena kepingin dengan anak ibu yang berbeda memang. Saya lupa namanya siapa, Absalom atau siapa ya. Adonia Pak, Adonia. Adonia, iya. Jadi ada yang tahu ya Adonia. Jadi Adonia itu kalau saudara tahu ceritanya dia bujuk sampai akhirnya mereka melakukan hubungan seksual. Sesudah dia lakukan itu, dia sangat benci dengan perempuan itu.
Ada apa di sana? Padahal barusan enak-enakan gitu, kok jadi benci. Nah, sekarang saudara yang mengerti kerajaan Allah, coba datang kepada Allah, bersama dengan Allah, saudara mengerti maksud daripada perkawinan itu atau keluarga itu bukan seksual. Karena itu jadi rendah sekali. Jadi kesatuan. Jadi di mana kesatuan? Kalau saudara tidak satu dalam jiwa dan roh, jadi maksudnya kita sekarang pun kita tidak satu jiwa dan roh, kita tidak ada kebahagiaan. Kebahagiaan itu yang bertahan lebih dari 1 jam itu atau lebih dari 1 hari itu adalah kesatuan dalam roh dan jiwa. Jadi itu masuk gambar Iya, dari Pak. Nah, tadi kan dikatakan bahwa kesepadanan ini didasari oleh roh sang wanita, si wanita yang juga sudah mengalami kesempurnaan dan juga pria yang juga sudah sempurna, itu Pak ya. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana seseorang bisa mengalami atau memenuhi persyaratan itu, Pak, untuk mencapai kesempurnaan? Mungkin karena kita tahu kan, oh banyak sekali kelemahan, sering jatuh bangun dalam hal-hal yang nggak benar. Bagaimana saya bisa dikatakan sempurna supaya saya bisa dikatakan saya siap untuk masuk kepada perkawinan ini? Ya, jadi prosesnya itu Pak harus dikembalikan manusia ini dalam kesadarannya, baik laki-laki maupun perempuan. Karena begini, orang sudah mengalami Injil pun, kalau dia nggak ada kesadaran tentang siapa dirinya, jadi dua-dua ini sadar gitu, mereka tidak dapat masuk perkawinan. Jadi paling tidak walaupun sudah mengalami Injil ya. Walaupun sudah mengalami Injil, karena maksudnya ini kerelaan dari pasangan itu. Makanya kan orang sama-sama mengalami Injil, mengapa kerjaannya berantem melulu? Karena di sana bukan jaminan ya Pak, kalau si wanita sudah alami Injil, pria sudah alami Injil, lalu mereka masuk dalam perkawinan, semuanya baik-baik saja. Seharusnya itu jaminan awal Pak, karena itu langkah awal untuk memasuki wilayah perkawinan itu kalau mereka kawin. Karena maksudnya di sana kalau kawin berarti penyerahan diri total kepada pasangannya. Itu kalau tubuh ya. Jadi maksudnya sedangkan kita ini sebenarnya disiapkan kesatuan kita itu karena kita ini menjadi pengantin perempuan semua kan, laki-laki atau perempuan. Jadi mau tidak mau karena istrinya anak domba itu hanya satu. Nggak boleh 2. Makanya kalau gereja itu kan ada beberapa itu kan nggak jadi istri, itu tidak jadi pengantin perempuan. Kan sekarang banyak orang mengklaim kami ini kelompok dari pengantin perempuan. Bagaimana dia pengantin perempuan, dia bawa nama organisasinya. Itu nggak bisa. Karena itu kesatuan yang dibentuk oleh kehadiran roh dalam diri manusia itu, dan kemudian roh itu yang mengajarkan seluruh prinsip kesatuan. Oleh sebab itu kalau misalnya ini ada kerelaan laki-laki dan perempuan mau kawin, ini kalau sudah sampai pada kesadaran ini ya, rata-rata sih yang kawin Pak nggak mau sadar itu dulu karena kepinginnya kawin dulu gitu. Saya sudah banyak bimbing orang mau kawin. Lebih banyak kepada ini kali ya, keinginan Iya. birahi. Betul Pak. Jadi lebih baik kalau ini tidak usah dilakukan prosesi dalam tanda petik agama, harus dibaptis dulu, harus ini. Biar aja mereka kawin dulu, nanti ditolong. Ya kawin aja. Lalu sesudah itu kalau memang ya ini mungkin saran bagi saudara yang berpasangan dan bermasalah terus dengan pasangan Anda, ya perlu pembimbingan yang jelas, tidak pembimbingan seumur hidup. Saya terus terang begini, misalnya kalau misalnya ditanya Bapak punya bagaimana ajarannya, saya bisa buka di form ini aja. Saya bisa buka ini kalau Pak Hengki masih sabar nanti mau tanya aja tentang keluarga. Sabar Pak saya Pak. Ya ada beberapa yang berkaitan. Waktu kita nggak cukup panjang. Ada yang berkaitan tentang topik-topik ini di sana berhubungan dengan sebenarnya apa yang harus dipersiapkan untuk menjadi satu keluarga perkawinan itu. Jadi langkah yang pertama itu kesadaran dulu menjadi manusia yang segambar dengan Allah. Kalau sudah sadar dengan itu, nah tentu kan ada komunikasi. Saya menyebutnya ini 3 Pak. Kasih. Ya, Pak. Jadi kasih itu dibentuk karena kehadiran roh itu sebenarnya kasih, baru kemudian komunikasi, baru kesatuan. Nah komunikasi ini gimana? Ada berpasangan nggak ngomong-ngomong.
Pakai bahasa isyarat atau gimana? Harus ngomong, harus jelaskan semua. Nah, ini persoalannya mau ngomong, menyampaikan keinginannya, bukan mendengar orang lain. Ya lebih baik karena kalau keinginannya hanya kesatuan tubuh, nggak kawin kan nggak apa-apa. Makanya Paulus berkata, ikut aja seperti aku supaya kamu nggak dapat tidak mengalami tambahan kesusahan badani gitu. Ya mungkin sedikit Ya, melebar Pak ya. nggak apa-apa. Ya berkaitan dengan pernyataan Paulus itu. Kan Paulus juga menasihatkan kepada yang nggak punya pasangan, baik dia mungkin sudah berpisah karena ditinggal istri atau suami, atau supaya jangan binasa atau dalam keinginan birahinya, maka disarankan ya sudah nikah saja, kawin saja. Itu betul Pak. Jadi sebenarnya perkataan itu kan jadi rendah sekali. Jadi akhirnya orang Ya. kawin karena nafsunya kan. Betul. Ya udah di sana daripada sembarang aja seperti ya dalam tanda petik seperti hewan lebih baik. Kan banyak orang menggunakan ayat itu padahal perkataan itu tidak ada bedanya ketika Musa berkata kalau begitu ini surat cerai. Dan Isa berkata sebenarnya karena kamu tegar tengkuk maka diberikanlah firman itu. Jadi sebenarnya bukan itu. Itu bukan jawaban bahwa ya udah daripada hangus ya kawin aja. Sebenarnya kenapa gitu? Kenapa tidak mau menyatakan penyerahan diri bahwa tidak untuk itu, tidak menyerahkan diri dalam keinginan itu. Seharusnya begitu Pak maksudnya. Jadi Paulus melihat wah ini nggak bisa dibendung ya. Kalau bisa ada yang mau seperti aku, mari ya join. Tapi kalau enggak ya udah lebih baik gitu. Ya. Ini waktu kita terus berjalan. Ini dari Pak Edi. Oh, jaringannya tidak stabil. Ya Pak, maklum ya. Ya mungkin sambil ada saudara-saudara yang sudah punya pertanyaan dari apa yang kita bahas ini, yang mungkin belum sampai kepada apa yang diharapkan mau didengar, ya mungkin bisa silakan sampaikan pertanyaan. Waktu kita kurang lebih 20 menit lagi. Ya tadi, jadi Pak One kan baru sampaikan untuk masuk kepada perkawinan, tadi baru satu langkah pertama saja Pak ya. Sadar bahwa dirinya ini memang sudah menjadi manusia yang segambar dengan Allah. Baik di dalam kasihnya, lalu dalam komunikasinya, terakhir dalam apa ini ya? Kesatuan ya. Ini berarti ada langkah-langkah berikutnya lagi Pak ya? Artinya sebenarnya tiga-tiga ini otomatis terjadi kalau begini misalnya orang mau berpasangan ini, mau kawin ya. Jadi awal yang paling penting dari membentuk misalnya ini kalau pasangan laki-laki dan perempuan harus ada kasihnya dulu. Kalau nggak ada kasihnya, ini maksudnya cinta ya. Kalau misalnya bahasa gaulnya itu cinta, maksudnya kalau tidak ada kasih nggak usah kawin. Tapi ada banyak perkawinan karena politik kan. Perkawinan karena beberapa faktor yang mendorong mengapa harus kawin. Sebenarnya landasannya itu ketika Adam dan Hawa dipersatukan oleh Allah, sesuatu terjadi di sana ketika Adam dan Hawa dipertemukan. Poin yang paling nyata di sana adalah sambutan dari Adam itu. Itu pernyataan kasih itu. Jadi sesudah ada kasih, maksudnya kan kasih itu kan penerimaan penuh Pak. Jadi ya biasanya kan kita menerima penuh karena baru, cantik, indah, segala macam, tidak ada yang kurang, sempurna dan seterusnya. Begitu juga sebaliknya, dan itu dinyatakan seperti sikap kasih di sana. Dan kemudian sesudah itu komunikasi, dia ngomong. Ya sama seperti Ishak juga kan waktu dia datang padahal ini kan dikawinkan oleh orang tua ini antara Ishak dan Ribka. Jadi waktu mereka kawin itu ya ini Abraham di dalam doanya harus ada pasangan anakku yang karena dia pikir itu keturunan ilahi, bukan hanya semata-mata keturunan jasmani. Nah, jadi sama seperti itu. Jadi ketika Adam menyambut itu ada komunikasinya dan udah mereka satu. Kesatuan mereka nggak bisa diragukan lagi. Tapi ketika ada dosa, pecah pertama sekali itu persoalan. Adam mulai melihat bahwa nggak beres ini Hawa. Itu sebabnya di hadapan Allah dia menuduh bahwa Hawa lah yang penyebab kesalahan ini. Jadi kalau ada pasangan
Pasangan-pasangan suka nuduh pasangannya gara-gara pasangannya. Nah, itu efek-efek yang sama itu. Itu mungkin nanti untuk part 2-nya kali Pak ya. Part Patutnya 2. itu nanti kita bicara itu. Ya. Wah, ini udah ada pertanyaan-pertanyaan ini Pak. Ya, tapi sangat menarik sekali tadi Pak One sampaikan bagaimana tadi siapa? Ishak ya yang dijodohkan ya, Ya, dengan pasangannya yang mungkin nggak pernah ketemu, nggak pernah Ya. kenal, nggak pernah tahu. Pernah. Ya barangkali ini sangat berbeda dengan apa yang kita pahami hari ini mengenai bagaimana seseorang mau, ya katanya, untuk bisa punya keluarga yang baik, yang mungkin tidak banyak masalah, perlu kenali dulu di awal, lalu perlu ini, perlu itu. Tapi ternyata ya kita lihat bahwa apa yang terjadi dengan Ishak, ya ini sangat berbeda sekali. Nggak pernah kenal, nggak pernah lihat, ya mungkin ya betul-betul tidak mengenali sama sekali ya, tapi mereka dipersatukan oleh karena ayahnya, ya Abraham melihat kehendak Allah di situ. Ya, ini sangat sangat menarik sekali ya. Iya, Apakah jadi kira-kira sebenarnya itu kan, bisa menjadi panduan untuk saudara-saudara kita yang belum menikah ya tapi sedang mencari? Jadi sebenarnya kan Pak, banyak orang kan begitu, jangan dijodohkan, itu udah zaman Siti Nurbaya itu. Betul. Sebenarnya bukan persoalan dijodohkan atau berjodoh, tapi persoalan yang bersangkutan itu nerima gitu. Ya. Jadi kalau siapa namanya Ishak nggak nerima, itu tidak akan terjadi. Tapi baru dari pandangan jauh Ishak melihat dan dia menyambutnya dan dia bawa di dalam kemah ibunya. Itu pertanda penerimaan penuh dari Ishak kepada Ribka. Jadi ini contoh. Jadi maksudnya kalau itu menjadi alasan sekarang, kan banyak orang yang juga pilihannya sendiri habis manisnya, baru pertama aja udah berantem melulu kerjanya gitu. Mengapa itu? Karena maksudnya penerimaan hanya sementara, kasihnya hanya sementara Pak. Sesudah itu komunikasinya hancur, makanya nggak ada kesatuan. Sudah tinggal maksudnya seatap, tapi roh tidak sama lagi, jiwa tidak sama lagi, keinginan, maksudnya 3 hal itu, semua tujuan-tujuan hidup sudah berbeda. Baik. Nah itu yang paling penting. Baik, terima kasih Pak One. Ya, kita coba masuk ke pertanyaan ini dari pendengar ya. Yang pertama dari Kak Rini. Salam Pak Hengki, mau tanya. Dinyatakan bahwa perkawinan itu adalah kehendak Allah. Apakah artinya semua orang harus melakukan perkawinan untuk melakukan kehendak Allah? Ini pertanyaan yang sangat baik. Silakan Pak. Iya, sama seperti tadi ya. Sebenarnya apakah seharusnya semua orang harus kawin? Ya, jawabannya iya. Tadi saya katakan itu untuk melakukan kehendak Allah. Tetapi ternyata kita mengerti sekarang kehendak Allah itu diwujudkan melalui Injil. Jadi boleh dikatakan perkawinan yang sejati itu melalui Injil. Jadi bukan, tapi kalau yang tadi itu apakah semua orang harus ya kawin dengan berpasangan seperti suami istri? Apakah semua orang harus menjadi suami istri? Kalau itu pertanyaannya, apakah semua orang harus suami istri? Jawabannya tidak. Karena bukan itu lagi menjadi ukuran gitu kan. Tapi kalau kita masih punya menggunakan kata perkawinan, jadi saya mau meluruskan sekarang pemikiran lama kita tentang maksud perkawinan itu karena rendah sekali. Nah, oleh sebab itu kalau orang sudah berpasangan menjadi suami istri, mereka harus hidup dalam pengertian perkawinan yang sejati. Jadi tidak menjadi suami istri itu di dalam satu kesatuan, artinya dipersiapkan bahwa kita menjadi pasangan dari anak domba Allah. Kalau begitu kita ini sebenarnya dalam kesatuan itu kita menjadi satu dalam arti kita menerima satu dengan yang lain, itu sebenarnya perkawinan yang sejati. Kira-kira begitu. Jadi kalau dikatakan tadi, apakah semua harus kawin? Jawabannya kita harus kawin semua. Maksudnya kita harus satu dengan itu. Tetapi apakah kita harus semua suami istri? Tidak harus. Karena perkawinan itu bukan jalan satu-satunya melalui perkawinan, tapi jalan satu-satunya melalui Injil. Orang kawin, maksudnya orang kawin suami istri belum tentu satu. Tapi orang yang mengalami Injil wajib satu. Makanya kalau orang sudah mengalami Injil, lalu berpasangan suami istri tidak bisa satu, ini suatu keanehan. Karena mereka melanggar maksud daripada Injil Kerajaan Allah.
Karena sekarang kan banyak ya apa namanya, bukan ya apa itu, semboyan-semboyan, upacara-upacara dinyatakan apa lambang perkawinan melalui cincin atau kita satu diambil dari tulang rusuk bukan dari tulang kaki atau bukan dari tulang kepala dan sebagainya. Itu kan nggak ada kekuatannya itu. Banyak orang menggunakan itu sebentar aja udah hancur. Karena kekuatan kesatuan itu bukan di upacara itu. Kekuatan kesatuan itu karena kesadaran dari yang bersangkutan bahwa dia itu sudah gambar Allah dan dipersiapkan memang untuk satu. Untuk orang lain pun yang bukan suami istri, dia harus satu, apalagi suami dan istri gitu. Akhirnya begitu. Jadi sekali lagi pertanyaan tadi, apakah semua harus kawin? Ya, tapi kalau berpikir maksudnya apakah semua harus suami istri? Jawabannya tidak. Tapi kawin itu untuk menyatakan kehendak Allah. Bisa tolong diperjelas lagi, Pak? Ya ini saya pun agak bingung jadinya, ya karena pengertian pernikahan dan perkawinan ini ya. Oke, Pak. Jadi, apakah tadi pertanyaannya, apakah kalau setiap orang harus menjadi suami dan istri? Jawabannya adalah tidak harus. Tetapi apakah setiap orang harus kawin? Artinya mengalami kesatuan? Iya, itu harus. Betul begitu, Pak ya? Ya, Pak. Nah, maksudnya kesatuan seperti apa yang dimaksud di sini, Pak? Dengan kata yang disebut tadi, kawin. Seseorang harus melewati perkawinan dan dia menjadi satu. Oke, jadi maksud semula dari perkawinan ini, Pak, bukan satu awalnya. Bukan dua awalnya, melainkan satu. Jadi sebenarnya Adam itu terlihat dia sendiri karena dia membuat perbandingan dirinya dengan hewan. Tapi sebenarnya dalam diri Adam itu sudah ada perempuan. Maka Allah mengeluarkan perempuan itu supaya terlihat bahwa Adam itu di dalam kesatuan atau manusia itu dalam kesatuan, di sana ada laki-laki dan perempuan. Jadi pada akhirnya di dalam kerajaan Allah tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Kalau tujuan akhir dari maksud itu tidak ada perbedaan laki-laki dan perempuan, pertanyaannya, untuk apa laki-laki dan perempuan? Jadi laki-laki dan perempuan ini tujuannya sebenarnya supaya ada di dalam kesatuan. Kalau begitu, maksud penciptaan laki-laki dan perempuan adalah kesatuan, bukan perkawinan. Maaf, bukan suami istri. Nah, jadi itu sebabnya maksudnya kan terlihat begini. Kalau misalnya definisinya suami istri dalam semua, maka kalau dilihat dari seluruh rencana Allah, tidak semua orang yang masuk dalam kerajaan Allah suami istri. Itu yang mungkin jadi catatan pentingnya. Jadi itu perbedaannya antara mungkin di sini tadi karena Pak Hengki berkata karena perkawinan dengan pernikahan. Jadi maksudnya begini, tanpa harus mengganggu masalah pernikahan, karena begini. Karena ada banyak orang yang kawin tanpa Injil, betul ya? Betul, Pak. Kalau begitu jangan permasalahkan itu. Jadi banyak orang yang sudah berpasangan tanpa Injil. Sekarang bagi orang yang sudah berpasangan dan mengenal Injil Kerajaan Allah, maksud daripada pembahasan ini adalah Anda wajib satu. Itu maksudnya tidak boleh tidak satu. Jadi kalau tidak boleh cerai, itu maksudnya kalau yang sudah berkeluarga. Jadi bagi Anda yang belum maksudnya berkeluarga, belum suami istri, artinya ini bukan menjadi kewajiban bagi Anda harus bersuami istri. Itu bukan kewajiban, bukan perintah bahwa harus kawin. Maaf, harus punya pasangan suami istri. Tapi ya itu tadi ada beberapa pertimbangan tadi, Pak. Kalau orang kawin ya tidak masalah, Pak. Jangan dilarang orang kawin lah. Jadi kawin itu bukan dosa. Ya, setuju. Jadi tidak kawin juga bukan berarti lebih suci. Setuju, Pak. Nah, di situ mungkin supaya itu tidak jadi salah mengerti ya. Baik. Bagaimana Kak Rini? Mau ada pertanyaan lanjutan atau cukup jelas? Baik, kalau tidak ada, kita lanjut ke pertanyaan berikut dari Pak Herman. Salam Pak Hengki, Pak One. Berarti dalam Kejadian pasal 2 ayat 24 sampai 25 apakah sama sekali tidak berbicara tentang hubungan seks? Karena Kejadian 2 ayat 24 sampai 25 dalam terjemahan Perjanjian Baru,
Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Jadi kurang lebih pertanyaannya Pak Herman, apakah yang dimaksud dengan keduanya menjadi satu daging ini, apakah tidak berbicara tentang seks, nggak ada hubungannya dengan seks? Gimana Pak? Oh ya, ini sebenarnya yang dimaksud di sana lengkap. Itu makanya tadi perkawinan itu utuh. Tubuh, jiwa, dan roh. Seks itu kan hanya berhubungan dengan kesatuan tubuh. Kan kira-kira begitu. Jadi kalau dikatakan bahwa apakah Allah bermaksud menciptakan manusia di dalam perkawinan itu termasuk maksudnya persekutuan tubuh, jawabannya ya. Itu lengkap. Jadi maksudnya yang dihilangkan ini sekarang manusia melihat perkawinannya atau pernikahannya hanya kesatuan tubuh tanpa kesatuan jiwa dan roh. Ya. Sedangkan kita sekarang berbicara untuk menolong semua orang bahwa yang paling berharga itu dan yang paling utama atau prinsip utama dari perkawinan itu adalah kesatuan roh dan jiwa. Orang bisa saja satu tubuh tapi tidak satu jiwa dan tidak satu roh. Tapi orang yang satu roh bisa saja tidak, maksudnya tidak harus satu tubuh. Dia sudah mencapai kesatuan. Karena kesatuan tertinggi itu adalah kesatuan kita karena kita bersatu dengan Kristus dan kita pasti bersatu untuk selamanya. Jadi untuk apa? Karena suami istri itu kan hukum kesatuannya hanya sampai pada kematian. Sesudah mati masing-masing bebas. Itu kan. Jadi sedangkan maksud daripada perkawinan dalam kerajaan Allah itu sampai di dalam kerajaan surga. Nah itu sebabnya kalau orang tidak mengerti ini, makanya tadi kan saya sedikit bergurau di awal ya, kalau mikir-mikir masuk dalam kerajaan surga, kawin secara tubuh itu, wah itu udah lain pikirannya gitu kan. Iya, iya. Gitu, karena jadi sekali lagi, penting untuk kita sekarang bahwa melihat perkawinan itu adalah kesatuan yang utuh, tubuh, jiwa, dan roh. Bagi saudara yang sudah satu tubuh, wajib Anda berjuang untuk mendapatkan kesatuan jiwa dan roh. Tapi bagi saudara yang sudah mendapatkan kesatuan roh dengan saudara-saudara seiman, Anda tidak perlu harus mengawini gitu atau kawin dengan salah satu. Tapi kalau memang saudara sudah punya pasangan atau punya ya maksudnya sudah bertunangan dan seterusnya, tidak ada masalah kalau kawin gitu. Tapi Anda harus siap bahwa Anda harus tiga itu tadi, harus mengasihi, harus berkomunikasi dan harus satu. Perjuangannya itu. Karena Ya, perjuangan kesatuan. Ya artinya untuk kesatuan ini pun diperjuangkan Pak ya, nggak bisa terjadi begitu aja walaupun kedua orang ini sudah mengalami Injil dalam hidupnya. Iya, karena kita sudah satu dengan Kristus, belum tentu kita bisa satu dengan sesama kan. Makanya diajarkan bagaimana mengampuni, bagaimana menerima, bagaimana melayani, bagaimana menyerahkan diri, bagaimana maksudnya supaya seluruhnya bisa tetap di dalam kesatuan dan kesetiaan dan seterusnya. Ya. Ya, ini ada pertanyaan lanjutan dari Pak Herman. Jadi apakah ada kaitan perkawinan dengan perintah Allah untuk manusia beranak cucu? Dalam Kejadian 1 ayat 28. Sekali lagi, kesatuan beranak cucu bertambah banyak, penuhilah bumi. Itu wujudnya, itu yang dikatakan oleh Al-Masih. Pergilah ke seluruh dunia, jadikan semua bangsa pengikutku. Jadi supaya roh Allah, sebenarnya masih begini. Beranak cucu bertambah banyak lah, beranak cucu dengan yang penuh roh. Maksudnya yang dianak cucuin itu bukan anak-anak dosa. Yang anak cucu itu yang dilahirkan untuk penuh bumi itu adalah anak-anak yang di dalamnya juga ada roh. Itu perintah itu diberikan. Itu sebabnya karena itu tidak terjadi, malah seluruh bumi dihanguskan oleh Allah pada masa Nuh. Karena semua yang dihasilkan keturunan adalah keturunan jahat semata-mata. Keturunan jahat itu berarti tanpa roh Allah. Maka sekarang ketika ada di dalam Al-Masih, Al-Masih berkata, pergi untuk memenuhi maksud pertama, penuhilah bumi. Dan itu caranya satu-satunya adalah jadikan semua bangsa pengikutku. Jadi mengertilah kita sekarang bahwa untuk mendapat keturunan ilahi tidak dilakukan semata-mata atau tidak lagi melalui keturunan jasmani. Jadi seperti di dalam Yohanes pasal 1 dikatakan bahwa kita ini dilahirkan bukan karena keinginan laki-laki, melainkan karena keinginan roh Allah. Nah, itu maksudnya. Ya. Jadi kan barangkali ada beberapa ini ya, mungkin juga dorongan atau bahkan bisa jadi seperti ajaran untuk ya misalnya di agama untuk pria dan wanita untuk mereka
menikah, lalu punya banyak keturunan supaya memenuhi bumi untuk menggenapi kehendak Allah yang seperti dimaksud tadi dalam Kejadian 1 ayat 28. Jadi sebetulnya bukan itu Pak ya, bukan sekedar secara fisik memenuhi bumi, tapi ya bahwa ada orang-orang yang memang memiliki roh Allah yang memenuhi bumi, kurang lebih begitu Pak ya. Betul sekali Pak. Ya, terima kasih. Waktu kita sudah 1 jam ini Pak One. Kira-kira gimana? Apakah ya ini tergantung dari ini ya Pak, pendengar kita apakah masih banyak pertanyaan, apakah masih mau terus mencari, ya khususnya buat yang buat dua-duanya nih ya, baik yang masih single, bagaimana nih kira-kira langkah yang bisa dipimpin, dipandu sesuai dengan Bang Injil, dinasehatkan untuk bisa memasuki jenjang perkawinan itu. Dan juga yang sudah berkeluarga, bagaimana perjuangan yang sedang dihadapi untuk bisa mencapai kesatuan itu. Nah, saya butuh responnya dulu dari pendengar malam ini, mungkin bisa kasih jempol, tangan, atau apapun. Silahkan. Kalau banyak yang mau dengar, ya mungkin kita akan lanjutkan lagi di Sabtu berikutnya ya Pak ya. Kalau nggak ada yang mau dengar, artinya sudah cukup, ya mungkin minggu depan ada topik berikutnya. Udah ada jempol-jempolnya kelihatan Pak. Ya, ada ini jempol-jempol ya. Oke. Nah ini masih ada pertanyaan lagi, tapi mungkin kita bisa lanjut di grup atau bagaimana Pak? Iya, sepertinya ini sih topiknya menarik dan memang waktunya sangat terbatas. Ya. Jadi kalau misalnya ada permintaan nanti, karena saya lihat juga pertanyaan Pak Hengki yang dikirim ke saya kan masih mungkin baru setengah yang ditanyakan Pak Hengki. Iya. Padahal Ini, kita mau buat part 1, part 2, part 3, part 1-nya aja belum selesai. mungkin ini baru dasar dari pemahaman aja ya, sepertinya malam ini ya. Ya sebelum kita masuk kepada berikutnya, bagaimana nanti untuk mencapai kesatuan di tengah-tengah keluarga yang sudah menikah. Ya, mungkin ya karena kan kita mungkin sering kali ketemu ya masalah konflik keuangan, mendidik anak, dan begitu banyak hal yang bisa jadi konflik-konflik yang cukup tajam. Sampai pada akhirnya mungkin pada pengambilan keputusan, ya udahlah, memang saya nggak cocok dengan kamu, kita pisah aja. Nah ini kan yang sangat tidak diharapkan di dalam di antara para pengikut Isa. Berarti ada pertanyaan apa ini Olin ya Pak? Mungkin bisa lah. Oke. Satu lagi ya, khususnya untuk Olin. Saya mau tanya Pak, kawin kan harus. Apakah Paulus yang tidak mempunyai pasangan perempuan dikatakan Paulus sudah kawin? Nah ini mungkin karena tadi masalah pengertian kawin dan nikah. Ya mungkin silakan tolong diperjelas lagi Pak. Banyak penafsir menduga bahwa Paulus itu sudah pernah kawin. Karena persyaratan untuk menjadi anggota Sanhedrin itu adalah orang yang sudah berkeluarga. Itu pandangan yang disepakati oleh para ahli peneliti itu kan. Jadi begini, maksudnya kalau misalnya Paulus kawin tidak kawin itu bukan ukuran untuk seseorang harus kawin. Jadi nanti kalau saudara, wah Paulus saja yang nggak kawin, aku nggak kawin juga lah. Ya nanti sedih-sedih hati saudara. Pokoknya kalau saudara memang mau kawin, ya udah kawin aja. Kalau saudara memang tidak kawin, ya jangan orang lain dorong-dorong orang. Kenapa kamu nggak kawin? Kawin aja lah. Ini dia pikir ini untuk apa namanya beli jajan. Udah beli jajan aja sana. Ini apa? Nggak bisa. Orang memutuskan kawin tidak kawin itu tubuh, jiwa dan rohnya. Nah, jiwanya kawin tapi rohnya enggak kan begitu. Atau tubuh apa namanya tubuhnya kawin tapi jiwanya nggak siap. Kan banyak begitu. Orang tua paksa. Ini tadi kalau misalnya apa? Orang tua paksa supaya kawin. Padahal jiwa anaknya itu belum mau kawin gitu kan. Atau sebaliknya begitu. Itu makanya nanti jangan di kawin paksa, jangan dijodohkan macam-macam. Sebenarnya yang saya mau tampilkan di sini dalam diskusi ini adalah kesadaran kita bahwa jawaban dari persoalan ini sebenarnya sederhana. Makanya saya sampaikan makronya, Pak. Jadi mudah mikro-mikro itu. Jadi seperti pertanyaan Olin, bagaimana dengan Paulus? Jadi maksudnya kita pun tidak mengerti apakah Paulus kawin atau tidak kawin. Ya bagi siapapun malam ini bukan maksudnya pembahasan bahwa ayo karena saudara sudah mengalami Injil nggak usah kawin ya. Enggak. Kan bukan ukurannya Paulus. Isa berkata bahwa untuk kawin tidak kawin itu karunia. Berarti pemberian Allah. Jadi kalau misalnya itu diberikan kepada Anda karena alasan, ya terserah. Kalau misalnya alasan karena
memang udah bawaan, kan tidak jadi masalah. Jadi memang diberikan ketiga hal, termasuk yang terakhir itu alasan karena kerajaan Allah. Ya ini sebenarnya maksud Isa, kalau kamu tidak kawin karena kerajaan Allah, nggak apa-apa. Karena Isa selalu berkata kan, atau Yesus selalu berkata, jika kamu meninggalkan segala sesuatu karena aku dan Injil kerajaan Allah, maka kamu akan mendapatkan lebih. Kan itu aja. Ya mungkin saya bisa tambahkan, artinya seseorang pria dan wanita kalaupun tidak kawin, ini tidak melanggar ketentuan hukum-hukum Allah gitu Pak ya. Ya. Ya, artinya bukannya tidak melakukan kehendak Allah dalam hidupnya, tapi ya karena kembali lagi tadi perkawinan tujuannya adalah kesatuan. Baik, mungkin malam hari ini kita bisa tutup dengan pertanyaan dari tadi ya. Yang pertanyaan selanjutnya barangkali kita bisa bahas di dalam grup WA ataupun nanti bisa kita lanjutkan lagi di minggu berikutnya. Kira-kira begitu ya. Bukan saya coba. Saya tadi tangkap buat saya sendiri yang cukup mengena buat saya malam hari ini adalah bahwa untuk seseorang masuk kepada perkawinan, itu yang pertama-tama adalah si pribadi tersebut, si pria atau wanita tersebut harus sadar dulu nih bahwa dia ini, nah ya kita sudah ikuti beberapa sesi mengenai Bank Injil ya, untuk kita mengalami keserupaan segambar dengan Allah. Yang pertama adalah kita perlu mengalami Injil dulu. Kita. Jadi gambar dengan Allah ya, kita belajar untuk mengasihi ya kepada ya orang yang kita mau ajak kawin, menikah gitu ya. Lalu kita perlu perjuangan di dalam kita berkomunikasi, artinya kita sudah kawin bukan berarti kita ya sudah satu lalu tidak ada usaha apa-apa di dalamnya, tapi ya kita perlu ya tadi memiliki kasih, menyatakan jaga, ya barangkali harus terus diperkuat ya. Yang terakhir adalah mencapai kesatuan itu sendiri yang harus diperjuangkan. Ya ini ya menurut saya sangat penting sekali ya. Ya karena saya sendiri yang sudah berkeluarga, ya saya juga disadarkan malam ini untuk memperjuangkan untuk mencapai kepada kesatuan itu. Bukan berarti bahwa saya sudah memiliki roh Allah, ya kesatuan itu secara otomatis bisa terjadi antara saya dengan istri saya. Kira-kira begitu yang bisa saya sampaikan malam hari ini. Mungkin dari Pak Oni ada lagi yang mau ditambahkan Pak sebelum kita tutup? Maaf Pak, memperbaiki kesalahan, ada tadi yang salah jawaban Pak. Ya, gimana? Bukan Adonia tadi Pak, Adonia ternyata meminta Abisa, penghibur dalam masa tuanya. Amnon sebenarnya yang menggagahi Amnon dan Tamar ya. Iya Pak, makasih Pak, maaf. Iya, tidak masalah Bu, tidak masalah. Itu tidak akan jadi persoalan. Oke, dari juga yang lain-lain ya. Oke Pak, ya dari saya teman-teman saudara-saudara semua, jadi maksudnya ketika ada topik-topik yang khusus yang menarik, dibuat catatan khusus dalam pembahasan. Memang ini topik ini kan bergulir terus, ada semua topik menarik saya lihat dengan di forum obrolan renungan baru. Nah jadi maksudnya mungkin ya kita usahakan menggunakan waktu-waktu itu, kecuali nanti ada permintaan misalnya topiknya Pak Hengki bisa menjadi 2 kali di dalam satu periode itu, mungkin seperti itu, atau kita tambah musimnya, nanti kita lihat, atau kita buat diskusi khusus misalnya dengan topik tertentu. Nah ini juga didampingi dengan kursus, di kursus kita akan membahas semua. Sebenarnya di kursus akan melihat itu secara lebih detail lagi, lebih jelas lagi tentang prinsip-prinsip ini. Nah jadi sebagai pesan bagi saudara, dapatkan hukum utamanya supaya saudara bisa mengerti semua hukum-hukum tambahannya. Jadi kalau ada nanti yang tambah-tambah hukum tidak sesuai dengan hukum utamanya, itu berarti hukum buatan manusia. Kira begitu. Jadi hukum Allah itu terang, jelas, tidak berbayang, tidak maksudnya samar. Kira begitu. Jadi termasuk dalam perkawinan itu yang kita bahas malam ini, semoga ini menolong kita. Perjuangannya adalah kesatuan yang utuh.
Jadi bukan perceraian atau bukan perpisahan. Itu hukum utamanya. Jadi demikian Pak Engki dan semua teman-teman. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak One. Selamat malam buat semua saudara. Silakan kalau ada yang mau buka kamera, mau memberi salam, silakan. Terima kasih Pak One, Pak Hengki buat pencerahannya. Terima kasih Pak One, Pak Hengki juga. Sama Pak Herman. Terima kasih Pak Hengki. Terima kasih Pak Hengki, Pak One. Salam semuanya. Salam semuanya. Terima kasih Pak One, terima kasih Bang Hengki, terima kasih untuk semuanya. Salam. Sama-sama, salam. Baik, kita bisa akhiri call kita malam hari ini. Semoga menjadi berkah dan bisa menjadi peneguhan kekuatan buat kita semua. Salam.